Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis jurnal tentang prostaglandin. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Di sini anggotanya ada Lestari Aminullah, Wahyuni Indriani, Erlinda Amalia, Kanisa Nurul Fitriani, Khairunisa, Lailatul Fitri, dan Siti Rahayu. Nah, untuk pemateri pertama, insya Allah akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ini mengenai prostaglandin. Nah, di mana prostaglandin ini pertama kali ditemukan dari cairan semen manusia pada tahun 1930 oleh Ulf von Euler dari Swedia. Nah, karena diduga berasal dari kelenjar prostat, maka sang penemu memberi nama prostaglandin. Nah, namun sekarang diketahui bahwa prostaglandin ini terdapat pada seluruh tubuh manusia dan juga disintesis dari paru-paru, hati, uterus, dan organ serta jaringan lainnya. Kemudian prostaglandin merupakan suatu hormon yang termasuk golongan lipid kelas eikosanoid subkelas prostanoid. Nah, prostaglandin juga berada dalam strukturnya karena kelompok substituen dan ikatan rangka pada cincin siklopentana. Kemudian prostaglandin yang paling penting di sini ada PGF2 dan PGF2 alfa, kemudian ada prostacyclin atau PGI2, kemudian ada thromboxanes atau TXA2 dan leukotrienes atau LTA4. Slide selanjutnya. Nah, prostaglandin adalah zat yang terbentuk dari lemak yang berawal dari asam lemak dan secara struktur kimia terdiri dari 20 atom karbon dan cincin 5 karbon. Bisa kita lihat dari gambar sebelah kanan, di sini ada struktur dari prostaglandin. Dia memiliki 20 karbon dan satu cincin pentena. Kemudian struktur dari prostaglandin ini berasal dari 20 karbon asam lemak dan asam prostanoat, maka disebut prostanoid. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa prostaglandin ini kelasnya ialah prostanoid. Kemudian prostaglandin ini memiliki cincin siklopentana dibentuk oleh atom karbon 8 hingga 12 dan dua rantai samping dengan gugus karboksil di satu sisi. Jika dilihat dari gambar sebelah kanan itu berada di sebelah atasnya ya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairunisa. Untuk pemateri selanjutnya, yaitu menjelaskan mengenai peran dan fungsi prostaglandin, akan disampaikan oleh Erlinda. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu mengenai peran dan fungsi prostaglandin. Secara alami, prostaglandin ini dikenal sebagai senyawa serbaguna karena memiliki banyak peranan dalam tubuh. Seperti yang pertama, berperan dalam agregasi trombosit. Pada keadaan patologis, agregasi trombosit ini tidaklah kita harapkan karena mekanisme ini ditemukan pada penyakit jantung koroner. Yang kedua, membantu persalinan saat fase kehamilan akhir. Calon ibu akan memproduksi prostaglandin dalam tubuh dengan jumlah yang besar di jaringan rahimnya. Senyawa tersebut nantinya akan memunculkan kontraksi rahim yang diperlukan ibu untuk mengeluarkan si kecil. Yang kedua yang ketiga berperan dalam proses penyembuhan luka. Senyawa prostaglandin ini sangat berperan dalam proses penyembuhan tubuh. Prostaglandin dapat membantu pembekuan darah untuk mencegah pendarahan berlebih dan menghilangkan darah yang menggumpal saat luka dalam proses penyembuhan. Selain pembekuan darah, prostaglandin juga menimbulkan kontraksi pada dinding pembuluh darah saat terjadi pendarahan. Yang keempat, untuk melindungi pencernaan.
Senyawa prostaglandin ini dapat menjaga pencernaan dengan mengurangi produksi asam lambung dan mengaktifasi pelepasan mukus pelindung pada dinding usus. Yang kelima yaitu memicu peradangan. Peradangan sering menjadi indikasi adanya infeksi, tetapi pada dasarnya hal ini sangat penting untuk membantu tubuh agar dapat melawan infeksi. Prostaglandin dapat memicu demam, kemerahan, dan pembengkakan pada daerah infeksi. Yang keenam yaitu mengurangi tekanan di mata. Ada alasan mengapa senyawa prostaglandin ini dapat dijadikan obat untuk mengobati glaukoma. Karena komponen ini dapat mengurangi tekanan dalam mata dan berguna untuk mengatasi glaukoma. Selanjutnya, prostaglandin ini sebenarnya dapat diproduksi secara alami dalam tubuh, tetapi senyawa ini juga dapat diproduksi secara sintesis. Komponen prostaglandin yang dibentuk secara sintesis ini dapat dibuat menjadi obat yang dapat diberikan untuk yang pertama membantu mengeluarkan sisa-sisa darah setelah keguguran. Yang kedua mengatasi glaukoma. Dalam pengobatan glaukoma digunakan seperti dalam bimatopros larutan tetes mata dan analog prostamide sintetik dengan aktivitas hipotensi okular. Yang ketiga menanggulangi masalah pada jantung saat kelahiran, yaitu dengan mencegah penutupan ductus arteriosus paten pada bayi yang baru lahir. Yang keempat, membantu memperpanjang bulu mata. Karena sebagai bahan dalam bulu mata dan alis produk kecantikan, dalam pertumbuhan bulu mata dan alis. Kenapa? Karena efek sampingnya ini berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan. Yang kelima yaitu mengobati masalah di pencernaan, dan yang keenam memicu kontraksi pada rahim, yaitu untuk menginduksi persalinan atau nipas atau aborsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Erlinda. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari prostaglandin itu sendiri. Ini akan disampaikan oleh Lailatul Fitri. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi prostaglandin. Seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Erlinda, tadi menyampaikan peran dan fungsi dari prostaglandin, ada yang alami dan buatan. Nah, untuk klasifikasinya sendiri sama, yaitu prostaglandin ini dibagi menjadi dua, yaitu prostaglandin alami dan prostaglandin sintesis, di mana prostaglandin alami ini dibedakan atas 4 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok E. Nah, di sini sering disingkat sebagai PGE, di mana PG ini merupakan singkatan dari prostaglandin dan E-nya itu termasuk ke dalam kelompok E. Nah, di sini ada contoh struktur dari kelompok prostaglandin E. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada PGE1, PGE2, dan PGE3. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok F atau PGF. Di sini juga sama, ada struktur molekulnya, ada PGF1, PGF2, dan PGF3. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok A atau PGA, prostaglandin A. Nah, ini ada contoh struktur molekulnya. Dan yang terakhir yaitu kelompok B atau PGB. Di sini ada prostaglandin B1, kemudian ada 19 hidroksil prostaglandin B1 dan 19 hidroksil prostaglandin B2. Nah, menurut tata nama prostaglandin, huruf kapital yang ada di belakangnya ini merupakan nama prostaglandin yang menunjukkan cincin dan substituennya. Nah, sedangkan angka subskrip huruf kapital ini menunjukkan jumlah kapital yang menunjukkan jumlah ikatan di luar cincin yang beranggota 5.
Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Lailatul Fitri. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai biosintesis prostaglandin itu sendiri. Nah, ini akan disampaikan oleh Siti Rahayu. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah biosintesis prostaglandin dengan jalur arakidonat. Asam arakidonat adalah asam lemak tak jenuh berkarbon 20. Asam arakidonat adalah salah satu asam lemak polifenol yang paling banyak dalam tubuh mamalia. Asam arakidonat umumnya ditemukan terikat melalui jalur arakidonat. Asam arakidonat dapat diubah menjadi prostanoid. Nah, pada tahap pertama dalam jalur arakidonat adalah pelepasan asam arakidonat dari membran fosfolipid oleh enzim fosfolipase A2. Asam arakidonat kemudian diubah menjadi eukosanoid menjadi 3 jalur, yakni dalam jalur siklooksigenase, lipoksigenase, dan sitokrom. Pada jalur siklooksigenase, asam arakidonat diubah oleh siklooksigenase menjadi prostaglandin H2 atau PGH2 melalui 2 tahap. Nah, ketika asam arakidonat menempel ke tempat aktif siklooksigenase, struktur kanal L akan membuat karbon 13 asam arakidonat tepat berada di depan TYR 385. Saat siklooksigenase mengalami aktivasi, maka akan berubah menjadi molekul radikal. Radikal tirosil akan melepaskan atom hidrogen dari karbon 13 di konfigurasi S. Lepasnya atom ini akan memicu reaksi siklooksigenasi di mana jadi penambahan molekul oksigen membentuk jembatan endoperoksida antara karbon 9 dan 11 dan cincin 5 karbon khas pada senyawa prostaglandin. Molekul oksigen kedua memasuki karbon 15 menghasilkan gugus hidroperoksida PGG2. Setelah tahap siklooksigenasi selesai, terjadi tahap peroksidasi di mana siklooksigenase akan mereduksi gugus 15 hidroperoksi di PGG2 menjadi gugus alkohol membentuk PGH2. Setelah PGH2 terbentuk, PGH2 ini akan diproses kembali oleh enzim sintase terminal yang berbeda-beda menjadi prostanoid aktif yang akan bekerja di jaringan. Prostanoid menghasilkan banyak efek biologis yang berperan penting dalam fisiologi tubuh maupun patologi penyakit. Jumlah prostanoid dalam setiap sel bervariasi tergantung isoform siklooksigenase yang banyak terekspresi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Rahayu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai efek kelebihan dan kekurangan hormon dari prostaglandin. Akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di sini jika kekurangan hormon prostaglandin itu maka proses kerja di dalam tubuh akan menurun. Nah, ini contohnya seperti respon tubuh dalam menyembuhkan luka. Nah, ini proses kerja dalam menyembuhkan luka itu akan sangat lambat ketika kekurangan hormon prostaglandin. Kemudian ketika kekurangan hormon prostaglandin pun akan ada masalah pada air mani. Kemudian bila kadar hormon prostaglandin terlalu tinggi, resiko terjadinya radang sendi, pendarahan berat, nyeri menstruasi yang hebat, dan penyakit kanker akan cenderung lebih besar. Maka ketika hormon prostaglandin ini lebih tinggi kadarnya, ini resikonya akan terjadi pada tubuh manusia. Kemudian kadar prostaglandin akan meningkat pada keadaan nyeri head dan ditemukan di dalam otot uterus. Nah, ini kadar prostaglandin ini akan meningkat ketika keadaan sedang nyeri head. Selanjutnya,
Kemudian prostaglandin menyebabkan peningkatan aktivitas uterus dan serabut-serabut saraf terminal rangsang nyeri. Prostaglandin yang dihasilkan uterus berperan dalam menimbulkan hiperaktivitas miometrium. Kontraksi miometrium ini disebabkan oleh prostaglandin akan mengurangi aliran darah. Nah, sehingga terjadinya iskemia sel-sel miometrium yang mengakibatkan timbulnya nyeri spasmodik. Nah, ini kelebihannya itu ketika kelebihannya akan terjadinya diare, mual, muntah, dan rasa nyeri pada saat menstruasi. Kemudian kelainan, nah ini ada kelainannya di mana akan mengganggu dalam hal implantasi pertumbuhan intrauterine atau dalam kandungan rahim. Kemudian nutrisi dan oksigenasi janin. Nah, ini akan terjadinya kelainan pada yang tadi disebutkan. Lanjut. Kemudian ini jika tubuh kurang prostaglandin, maka ini cara di mana ketika kelebihan dan kekurangan hormon prostaglandin dalam tubuh ya. Nah, di mana yaitu jika tubuh itu kekurangan prostaglandin, maka minum obat yang mengandung prostaglandin. Nah, biasanya ini akan konsultasi terlebih dahulu ke dokter dan nanti dokter akan menyarankan untuk meminum obat yang kandungannya itu ada prostaglandin. Kemudian ketika kelebihan prostaglandin dalam tubuh, maka obat yang diberikan itu berupa anti radang. Nah, ini contohnya itu seperti ibuprofen. Nah, ini diberikan ketika kelebihan prostaglandin dalam tubuh. Kemudian jika tidak ingin mengkonsumsi obat-obatan, maka konsumsilah makanan yang kaya asam lemak omega 3 seperti ikan sarden, salmon, kembung, dan tahu. Bisa juga mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin E seperti bayam dan brokoli. Selanjutnya, nah mungkin sekian dari kelebihan dan kekurangan dari prostaglandin. Selanjutnya mengenai analisis jurnal prostaglandin sintesis. Nah, ini judulnya ya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh dua orang, di mana yang pertama dijelaskan oleh Teh Wahyuni dan Teh Lestari. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Teh Wahyuni. Ya Teh Wahyuni, padanya saya. Selanjutnya mengenai analisis jurnal yaitu mengenai jurnal prostaglandin sintase. Nah, di mana prostaglandin sintase atau PGES adalah prostanoid yang paling umum dengan berbagai bioaktivitas dan telah terlibat dalam berbagai patologi. Nah, di mana PGE2 ini diproduksi melalui 3 reaksi enzimatik yang berurutan, yaitu pelepasan asam arakidonat atau AA dari biserophospholipid membran oleh fosfolipase. Kemudian konversi AA menjadi prostanoid perantara yang tidak stabil PGH2 oleh siklooksigenase dan isomerisasi PGH2 menjadi PGE2 oleh prostaglandin. Nah, prostaglandin sintase atau PGES yang telah berubah menjadi prostaglandin yang berasal dari siklooksigenase PGH2 ke PGE2 terjadi dalam berbagai bentuk dengan sifat enzimatik yang berbeda. Nah, mode ekspresi, lokalisasi seluler dan subseluler dan juga fungsi intraseluler. Nah, secara historis juga telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengisolasi PGES mikrosomal dari Vesicula seminalis. Organ yang mengandung aktivitas PGES tingkat tinggi yang membutuhkan glutatin sebagai kofaktor. Nah, dalam penelitian juga telah disebutkan bahwa aktivitas PGES dimurnikan dari praksi sitosol otak manusia. Nah, aktivitas ini bagaimanapun telah dianggap
dianggap berasal dari bentuk sitosolik GSH S-transferase atau GST yang tidak spesifik untuk pembentukan PG atau prostaglandin, tetapi juga menghasilkan PG2 dan PG2E dari PGH2. Selanjutnya MPGES. Nah, yang pertama yaitu struktur dan sifat enzimatik, di mana struktur utama dari protein MPGES dari 3 spesies yaitu manusia, tikus, dan tikus rat, di mana MPGES ini menunjukkan homologi yang signifikan dengan protein superfamili MAPGE lainnya, termasuk MGST1, MGST2, MGST3, 5 superfamili MAPG PEG lainnya. Mohon maaf, 5 lifoksigenase activating protein atau FLAP dan leukotriene C4 sintase atau LTCS dengan homologi tertinggi yang ditemukan dengan MG ST1 yaitu 40%. Nah, semua protein MAPEG ini memiliki massa molekul serupa yaitu 14 sampai 18 kDa kecuali FLAP yaitu memiliki 10 sampai 11. Nah, dengan demikian juga keluarga MAPEG mengandung protein yang penting untuk metabolisme zat lifofilik endogen dan untuk detoksifikasi senyawa lifofilik eksogen. Nah, MAPEG ini dapat dibagi menjadi 4 subgrup yang berbeda yang memiliki kesamaan urutan yang jelas dapat dideteksi biasanya dengan identitas residu yaitu 20-30% dalam perbandingan. Nah, secara berpasangan, perbandingan superfamili MGST 1 atau MPGS grup 1 ini memiliki struktur yang jauh lebih jelas kesamaannya dengan superfamili MGST2 atau FLAP atau LTCT grup 2 dan MGST 3 atau grup 3. Plot hidropati juga menunjukkan bahwa semua protein MAPEG ini memiliki 3 dimensi dan sifat topografi bentang membran. Selanjutnya itu ekspresi dan fungsi, di mana isoenzim CLX yang dapat diinduksi terlibat dalam berbagai penyakit manusia, termasuk peradangan, nyeri, demam, ovulasi, pembentukan tulang, kanker, dan penyakit Alzheimer. Nah, dalam banyak sel juga, spesies PG utama yang dihasilkan adalah PGE2 yang terkait dengan ekspresi COX2. Aktivitas PGES meningkat dalam makrofag selama periode ketika generasi PGE2 yang bergantung pada COX2 pada COX2. Nah, sedangkan jumlah besar PGE2 diproduksi dari AA, endogen, dan eksogen relatif terhadap sel yang ditransfeksi dengan salah satu enzim saja. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Lestari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya masih berkaitan dengan MPGES, yaitu mengenai implikasi untuk fisiologi dan patokologi MPGES, di mana implikasi untuk fisiologi dan patokologi MPGES merupakan penentuan peran in vivo MPGES menunggu studi menggunakan inhibitor spesifik
MPGES atau tikus dengan gangguan target gen MPGES atau membran prostaglandin E-sintes. Namun demikian, berdasarkan informasi tentang peran in vivo dari reseptor siklooksigens dan PGE2 atau prostaglandin E2 seperti yang ditunjukkan oleh studi farmakologis, bahwa seseorang dapat dengan mudah membayangkan potensi keterlibatan MPGES dalam berbagai peristiwa patofisiologis. Di antaranya yang pertama yaitu peradangan, di mana tidak ada keraguan bahwa PGE2 atau prostaglandin E2 merupakan mediator inflamasi yang poten yang menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, di mana kontraksi atau dilatasi otot polos dan nyeri. Peran dominan dari cyclooxygenase dalam memproduksi prostaglandin proinflamasi yang terkait dengan berbagai dari inhibitor COX atau cyclooxygenase spesifik dan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug, di mana induksi MPGES setelah rangsangan proinflamasi seperti interleukin, tumor nekrolis, faktor, dan juga in vitro sangat berpendapat bahwa enzim terminal ini merupakan komponen penting untuk produksi dari prostaglandin E2 selama respon inflamasi. Rasa nyeri yang kedua yaitu rasa nyeri, di mana prostaglandin E2 turunan dari cyclooxygenase mensensitisasi terminal nociceptor perifer dan menghasilkan hipersensitivitas nyeri lokal. Inflamasi perifer juga menimbulkan hipersensitivitas nyeri pada jaringan serta sindrom yang terdiri dari nyeri otot dan sendi, difus, demam, lesu, dan juga anoreksia. Yang ketiga yaitu demam, di mana demam yang telah diakui berbagai tanda umum dari berbagai penyakit dikendalikan oleh sistem saraf atau sering disingkat dengan SSP, di mana prostaglandin E2 memainkan peran penting dengan bekerja pada reseptor prostaglandin E2 pada peningkatan PGE2 atau prostaglandin E2 yang disebabkan oleh tindakan proinflamasi sitokin seperti 1L1 dan TNF yang diproduksi oleh sel imun yang diaktifkan di perifer dan dalam beberapa kasus di otak atau oleh aksi pirogen LPS eksogen. Kemudian yang selanjutnya itu tumorigenesis, di mana banyak jumlah studi epidemiologi menunjukkan bahwa penggunaan kronis dari NSAID menurunkan tingkat kematian akibat kanker kolorektal. NSAID efektif dalam menginduksi regresi polip yang ada pada pasien poliposis adenomatosa familial dan dalam mengurangi beban tumor pada model hewan dari kanker kolorektal. Nah, sekarang diakui bahwa COX-2 atau target NSAID memainkan peran penting dalam perkembangan kanker kolorektal dan mungkin jenis kanker lainnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu
ovulasi dan fertilisasi, di mana ovulasi dan pembuahan adalah proses kunci dalam reproduksi wanita yang pada gilirannya diatur oleh beberapa hormon termasuk gonadotropin, PGE2 atau prostaglandin E2, prostanoid dominan di ovarium. Telah terlibat berbagai mediator dari tindakan evolusi gonadotropin, di mana peningkatan yang nyata dan wajib dalam sintesis prostaglandin E2 folikel ovarium sebelum ovulasi melibatkan induksi COX2 yang menyebabkan induksi COX2 di granulosa. Selanjutnya, yang keenam yaitu metabolisme tulang, di mana prostaglandin E2 yang diproduksi di tulang terutama oleh osteoblas yang merangsang pembentukan dan resorpsi tulang telah terlibat dalam patogenesis penyakit tulang metabolik tertentu termasuk osteoporosis, di mana produksi prostaglandin E2 oleh osteoblas diatur oleh beberapa sitokin proinflamasi melalui jalur biosintetik yang melibatkan CPLA2 dan COX2, di mana prostaglandin E2 pada gilirannya memfasilitasi pembentukan osteoklas yang menyebabkan stimulasi resorpsi tulang. Resorpsi tulang yang disebabkan oleh rangsangan proinflamasi in vivo dan juga in vitro terganggu pada tikus yang kekurangan reseptor dari PGE2 atau prostaglandin E2. Selanjutnya yang ketujuh adalah penyakit Alzheimer, di mana deposisi amiloid di otak dianggap sebagai salah satu peristiwa paling kritis dalam timbulnya penyakit Alzheimer. Dalam penyakit faktor-faktor yang mungkin terlibat dalam perkembangan penyakit Alzheimer, MPGES atau membran prostaglandin E-sintes diidentifikasi menggunakan metode pengurangan cDNA sebagai gen yang dapat diinduksi kuat dalam astrosit tikus yang diobati dengan amilon. Next, yang selanjutnya yaitu CPGES atau cytosolic prostaglandin E-sintes. Struktur dan sifat enzimatik, di mana CPGES atau cytosolic prostaglandin E-sintes adalah protein sitosol 23 KDA yang identik dengan protein P23 terkait dengan HSP90 yang awalnya terlibat sebagai kofaktor untuk fungsi pendamping molekul HSP90. Nah, urutan asam amino utama CPGES tikus sangat terkonservasi di antara spesies hewan. Lebih dari 95% dalam gennya terdiri dari 8 ekson. Seperti MPGES atau membran prostaglandin E-sintes, CPGES juga membutuhkan GSH Nah, baik, karena Thales tadinya berhalangan dengan sinyal, saya lanjutkan ya. Di sini CPGES tadi. CPGES diekspresikan di mana-mana dan berlimpah di berbagai jaringan dan sel. Ekspresinya konstitutif dan tidak terpengaruh oleh rangsangan proinflamasi dengan pengecualian pada obat tikus di mana pengobatan LPS meningkatkan kadar CPGES beberapa kali lipat. Implikasi untuk fisiologi dan patologi. Nah, penggabungan fungsional CPGES yang agak ketat dengan COX
menunjukkan bahwa fungsi CPGS in vivo tumpang tindih secara signifikan. Jika tidak seluruhnya dengan COX, PGE2 yang diturunkan COX mungkin terlibat dalam perlindungan gastrointestinal dan beberapa fungsi saraf yang menyebabkan nyeri akut di perifer dan sistem saraf pusat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Lestari. Baik, yang selanjutnya yaitu kelas GST, di mana GST tersebut yaitu glutathione estanperas, di mana seperti yang telah disebutkan di atas, ada beberapa GST sitosol memiliki kapasitas untuk mengubah PGH2 menjadi PGE2 atau prostaglandin E2, PGD2, dan PGF2-alpha secara non-spesifik. Nah, upaya-upaya baru-baru ini untuk memurnikan bentuk sitosolik PGES atau prostaglandin E-sintase dari konteks otak manusia yang menyebabkan identifikasi GST negatif MIO2 dan negatif MIO3, tetapi tidak untuk negatif MIO4 sebagai prostaglandin E-sintase potensial. Nah, GST negatif MIO2 dan MIO3 rekombinan yang diekspresikan secara bakteri tetapi tidak untuk 4 yang mengkatalisis konversi PGH2 menjadi prostaglandin E2 secara spesifik. Nah, kemudian untuk gambar model skema untuk kopling fungsional antara 2 COX2 dan 2 PGES atau prostaglandin. Nah, dalam respon langsung yang ditimbulkan oleh agonis atau CA2+, AA yang dilepaskan dengan cepat oleh CPLA2 dan SPLA2S di metabolisme menjadi prostaglandin E2 melalui enzim konstitutif COX1 dan CPGES dalam respon tertunda yang disebabkan oleh rangsangan proinflamasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Wayuni dan Teh Lestari. Kemudian selanjutnya itu mengenai kesimpulan. Nah, di sini akan saya bacakan kesimpulannya, yaitu telah menjadi jelas bahwa ada beberapa enzim PGES dalam sel mamalia dan mereka menunjukkan hubungan fungsional yang berbeda dengan enzim COX. Kedua, lengan biosintetik PGE2 yaitu jalur CPGES, COX1, dan COX2 MPGES dapat mengontrol produksi spasial dan temporal PGE2 dalam jaringan dan metode yang bergantung pada stimulus dan dengan demikian terkait dengan patofisiologi yang berbeda. Oleh karena itu, memahami mekanisme regulasi mereka sangat penting. Nah, meskipun inhibitor COX2 telah mengurangi toksitas gastrointestinal dibandingkan dengan NSAID tradisional, ada juga beberapa efek samping yang terikat dengan kelompok obat baru. Misalnya, penghambatan spesifik COX2 menghambat produksi PGI2 ginjal dan sistemik, sehingga menyebabkan perubahan ekskresi natrium, enderma, dan peningkatan tekanan darah. Selain itu, penghambatan spesifik COX2 mengubah keseimbangan antara tromboksan A2 yang diturunkan dari trombosit dan PGI2 yang diturunkan dari endotel, yang menyebabkan peningkatan risiko trombosis karena perubahan tonus pembuluh darah. Selanjutnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 2 mengenai analisis jurnal prostaglandin. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di ruang diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.